Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nuryanto dari jurusan Computer Science BINUS. Kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi video based learning bertema Platform as a Service dengan judul Supabase sebagai solusi backend untuk modern app development. Berikut data diri saya, NIM saya 27023761685. Saya seorang mahasiswa Beyond Computer Science. Email saya tertera ada dua, kemudian ada LinkedIn URL, ada website, dan ada GitHub. Apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa kontak melalui media-media tersebut. Disclaimer dulu bahwa video ini tidak disponsori, di-endorse, atau terafiliasi dengan pihak Supabase atau pihak lainnya. Semua logo, nama, produk, dan materi visual yang digunakan pada video ini tetap menjadi hak pemiliknya. Penggunaan di dalam video ini murni hanya untuk tujuan edukasi dengan penggunaan yang bertanggung jawab. Konten yang dipresentasikan di sini berdasarkan pengalaman pribadi dan dimaksudkan untuk membantu viewer memahami pengembangan backend berbasis Supabase sebagai studi kasus. Tidak ada bagian di dalam video ini yang wajib dipertimbangkan sebagai official documentation atau substitusi dari arahan para profesional. Apabila ada pemilik dari konten yang digunakan dalam video ini dan menghendaki untuk dihilangkan atau ditampilkan kredit, harap segera melaporkan ke saya via email yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Oke, sebagai permulaan, dalam materi ini ada beberapa outline yang akan saya bahas, yaitu mengenai pengenalan apa itu Supabase, kemudian bagaimana cara melakukan setup pada Supabase, kemudian menunjukkan dashboard Supabase, kemudian lanjut ke pembahasan fitur-fitur yang tersedia di Supabase. Setelah itu kita akan ada hands-on juga. Lalu sesi akan diakhiri dengan wrap up atas semua materi yang telah disampaikan. Oke, langsung kita mulai pembahasannya. Sebenarnya apa itu Supabase? Dalam official documentation mereka, Supabase menyatakan secara eksplisit bahwa mereka adalah alternatif dari Firebase. Bahkan di waktu kita membuka homepage-nya mereka, itu juga dikatakan secara jelas bahwa Supabase itu adalah open source alternatif dari Firebase. Nah, situsnya dapat diakses di supabase.com ya, cukup straightforward sama dengan nama produknya. Kemudian seperti yang kita tahu, Firebase itu sebenarnya merupakan produk dari Google yang mereka juga berfokus pada pengembangan platform as a service. Sedangkan Supabase ini merupakan platform open source ya. Mereka juga sudah mempublish repo-nya, bisa dilihat di bawahnya di github.com/supabase/supabase. Sebenarnya terdapat perbedaan mendasar yang tidak mendukung pernyataan yang pertama tadi bahwa Supabase adalah alternatif dari Firebase. Salah satu faktornya itu adalah tipe database-nya yang digunakan berbeda. Untuk Firebase, produk yang terkini yang mereka gunakan adalah Firestore Database. Itu merupakan database NoSQL. Sedangkan Supabase sendiri mereka menggunakan database SQL ya, yang kita mungkin udah pernah dengar ya, PostgreSQL itu masih berbasis SQL. Nah, lalu apakah SQL itu tidak lebih baik daripada NoSQL database seperti Firestore tadi? Jawabannya tidak ya. Baik SQL maupun NoSQL sama-sama memiliki use case-nya masing-masing dan bahkan bisa bekerja sama dalam satu aplikasi dengan arsitektur microservices. Meskipun SQL adalah teknologi lama dari tahun 1970, tapi terbukti masih digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar hingga sekarang. Database PostgreSQL ini juga menjadi fitur urutan pertama yang menjadi nilai jual Supabase selain fitur-fitur lain ini yang akan kita jelaskan nanti. Nah, jadi key features-nya ada beberapa, ada 6 yang dibahas di sini. Ada PostgreSQL based database, ini masih relasional. Kemudian yang kedua ada API management. Yang ketiga ada authentication. Yang keempat Supabase storage dan Supabase real time. Untuk yang keenam ini, yang keenam ini masih belum kita bahas di sini. Nah, sekarang apa alasan Supabase ini layak kita pilih untuk jadi platform pengembangan backend kita? Setidaknya ada 5 alasan yang sudah saya rangkum. Yang pertama, pengembangan yang cepat. Yang kedua, kita bisa berhemat. Kita tidak perlu langganan VPS, kita nggak usah setting konfigurasi, VPN, dan lain-lain ya. Bahkan kita nggak perlu menyediakan server sendiri, ini semua sudah di-handle oleh timnya Supabase. Nah, ini yang biasa kita sebut arsitektur serverless ya, meskipun sebenarnya masih ada servernya, cuman di-handle oleh tim Supabase. Yang ketiga, kita bisa bekerja dengan tenang ya, tanpa adanya vendor login. Biasanya kalau project kita sudah semakin besar, kalau kita sudah terikat oleh sebuah produk dari Big Tech, maka kita cenderung akan menambah produk-produk selanjutnya dari Big Tech yang sama, karena dalam satu ekosistem itu biasanya akan susah untuk melakukan switch apabila sudah tidak sesuai dengan harapan kita untuk membangun aplikasi. Nah, kemudian yang keempat, platform ini sudah didesain sehingga sesuai dengan sebagian besar kebutuhan development aplikasi, sehingga developer bisa lebih fokus ke pengembangan produk. Yang kelima, yang merupakan satu keunikan yaitu, Supabase ini masih berbasis PostgreSQL, namun konfigurasinya sudah didesain oleh tim Supabase sehingga lebih interaktif dan mudah dioperasikan. Selain itu juga dilengkapi dengan Remote Procedure Call atau RPC yang sangat membantu untuk menjalankan query yang kompleks dari beberapa tabel sekaligus.
Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita untuk memulai pengembangan aplikasi menggunakan Supabase ini? Setidaknya ada 4 langkah simpel ya yang kita harus lakukan untuk menggunakan Supabase ini. Yang pertama kita lakukan sign up, bisa menggunakan GitHub maupun email. Yang kedua kita cek email dan tekan tombol konfirmasi. Yang ketiga kita lakukan login dan create new organization, yang nanti dalam organization tersebut ada beberapa project. Nah, ini sangat berguna kalau kita atau tim kita memiliki beberapa project yang back-end-nya ini menggunakan Supabase. Kemudian yang terakhir, kita set password database. Sama seperti saat kita men-setting database on-premise, ini juga ada proses setting database. Kemudian memilih server region. Nah, untuk pemilihan server region ini, tipsnya itu kita usahakan pilih region yang paling dekat dengan lokasi target pelanggan aplikasi kita. Nah, misalkan pelanggan kita banyak di Asia, nah usahakan kita pilih region sekitaran Asia. Umumnya di Singapura ya. Ini tujuannya untuk mengurangi latensi koneksi dari user hingga ke database, yang impact-nya nanti tentunya akan ke user experience yang seamless atau tidak lelet seperti itu. Nah, setelah kita men-setting organisasi, database password, dan region tadi, maka kita akan langsung diarahkan ke dashboard dari project kita, di mana kita bisa melakukan konfigurasi tambahan melalui fitur-fitur yang disediakan pada panel sebelah kiri. Nah, ini seperti ini bentukan dashboardnya ya, yang dari project yang sudah kita buat tadi. Nah, namun sebelum mulai mengeksplor fitur-fitur yang sudah disediakan, ada satu pertanyaan yang harus dijawab, yaitu bagaimana cara mengakses project ini dari luar. Nah, bentuk aplikasi yang mengakses ini banyak ya, bisa dari web, dari backend lain, atau dari mobile app. Nah, tentunya caranya dengan menekan tombol connect ya, menekan tombol connect yang ada di bagian tengah di atas ini. Nah, nanti di situ akan, ditampilkan, bagaimana cara dari luar untuk, menyambungkan ke project ini. Nah, kemudian setelah kita klik tombol connect tadi, kita akan disuguhkan sebuah screen di mana ada 2 parameter inti yang harus diimpor ke dalam project kita. Nah, yang pertama adalah project URL ya, yang sebenarnya sebuah IP address yang di-wrap ke dalam domain Supabase. Yang kedua adalah API key untuk mengotentikasi koneksi kita ke endpoint project kita, sehingga kita dapat melakukan operasional terhadap database ya. Kemudian API key ini juga fungsinya sebagai filtering, sehingga hanya kita yang dapat mengakses database, serta fitur-fitur Supabase yang lainnya. Dan mencegah akses dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, jadi cuma kita atau pihak yang kita beri akses saja yang akan kita izinkan. Kemudian Supabase ini juga memiliki library klien ya dalam beberapa jenis bahasa populer seperti JavaScript, ada Flutter, ada C Sharp, ada Swift, ada Kotlin, dan Python. Nah, ini saya gunakan contoh di JavaScript ya. Client library ini tersedia dalam NPM atau Node Package Management ya, yang sudah kita ketahui bersama dengan cara install yang cukup mudah menggunakan npm spasi install spasi add supabase slash supabase strip JS. Nah, instalasi ini dilakukan pada project folder kita di sisi front end yang mana akan mengakses Supabase ini. Jadi setelah kita create project, nah setelah itu kita move ke project folder utama di root, baru kita masukkan npm command ini, baru kita enter, maka dia akan menginstal library Supabase JS ini. Oke, berikut contoh tahap secara realnya menggunakan Visual Studio Code. Nah, sekali lagi saya contohkan ini menggunakan JavaScript menggunakan framework React.js. Jadi yang pertama kita lakukan pada terminal adalah kita run command npx create react app, atau bisa menggunakan command lain jika menggunakan framework JavaScript yang lain ya seperti Vite. Kemudian kita install library Supabase menggunakan npm spasi install spasi add supabase slash supabase -js. Nah, setelah itu di langkah ketiga kita pastikan package tersebut sudah ada dalam dependensi kita ya, sudah tersedia package tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat, yaitu sesuai dengan best practice ya, kita create file.env di project root kita dan kita masukkan variabel-variabel yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada 2 variabel yaitu Supabase URL dan API key, atau di sini disebutkan sebagai anonymous key atau anon key. Nah, kemudian untuk mencegah supaya kedua variabel ini tidak bocor saat di-commit ya, kita masukkan file env ini ke dalam git ignore ya, supaya waktu kita push, ini nggak ikut ke-push ke repo GitHub. Nah, kemudian kita langsung ke fungsi app, lalu kemudian sebelum masuk ke code app, kita define terlebih dahulu sebuah objek bernama Supabase. Nah, ini kita dapatkan dari function create client ya, yang diimport dari library Supabase tadi. Kemudian jangan lupa masukkan 2 parameter URL dan anon key yang kita import dari .env sebagai argumennya atas function create client ini. Lalu kemudian kita declare state variable instrumen menggunakan hook useState. Nah, lalu pada useEffect kita panggil fungsi getInstrument tadi, di mana dalam function getInstrument ini terjadi API call ke project kita menggunakan objek Supabase tadi. Nah, pada API call ini kita lakukan query select ke database instrumen dan akan mengembalikan dalam bentuk data dalam array destructor ini. Di data ya, nama variabelnya data.
Setelah itu kita lakukan assignment variabel data hook ke hook instrumen, dan secara otomatis data dari query tadi akan tersimpan di variabel assignment. Data ini dapat dimanfaatkan untuk banyak keperluan, contohnya di mapping ke dalam unordered list, bisa juga ditampilkan ke bentuk lain di dalam halaman frontend. Oke, setelah melakukan setup, berikutnya mari kita bahas fitur-fitur dari Supabase. Nah, sebagai prolog dalam slide ini, nah ini namanya Brian ya. Dia adalah seorang backend developer. Nah, Brian ini mendapat tugas dari atasannya untuk membuat fitur bernama membership registration. Jadi ada beberapa hal yang harus dia lakukan sebagai backend developer untuk menangani request ini. Yang pertama, dia membuat tabel untuk menyimpan data dari pendaftaran user. Kemudian dia harus membuat function untuk melakukan manipulasi si RUD terhadap database tersebut ya, create, read, update, delete. Sampai sini belum selesai, dia masih harus membuat API yang akan dihubungin oleh client apps. Kemudian yang nggak kalah pentingnya, Brian juga harus mendokumentasikan API tersebut sebagai kamus ya, agar dapat dipahamin oleh anggota tim yang lain. Nah, ini merupakan cara yang biasa dipakai oleh backend developer. Nah, tapi tahukah Anda bahwa Supabase sudah menyediakan cara yang lebih efisien untuk melakukan tugas yang sama dengan cara yang lebih sedikit tentunya. Nah, ini Supabase menyediakan fitur auto-generated API documentation yang memungkinkan kita mendapatkan dokumentasi API otomatis dari database kita. Nah, ini sangat berguna untuk developer agar bisa cepat memahami endpoint-nya dari RESTful yang Supabase buatkan berdasarkan tabel, views, dan fungsi yang ada. Nah, bagaimana caranya? Kita contohkan dengan membuat backend untuk aplikasi to-do list. Pertama-tama kita membuat tabel dengan atribut-atribut seperti ID, user ID, title, is complete, dan inserted at. Kemudian kita mengunjungi panel sebelah kiri dan kita klik menu API Documentation atau API Docs ya sini. Nah, setelah screen ditampilkan, maka akan terdapat submenu di sebelah kiri yang sama dengan nama tabel yang kita buat tadi. Nah, kita tadi bikin tabel to do, to do's. Nah, akan muncul juga di sini di panelnya API Docs dengan nama yang sama dengan tabel kita itu to do's. Nah, ini juga lengkap ya dengan atribut, tipe data, function untuk manipulasi tabel, serta custom description yang isinya bisa kita isi apapun ya, kita isi sendirilah secara custom. Jadi kita hanya perlu membuat tabel, lalu mengisikan deskripsi API saja. Nah, ini akan jauh lebih efisien dari yang dicontohkan oleh Brian tadi gitu.